Oke teman-teman, kali ini kita akan buat lagi jadam yang berikutnya. Ini JWA atau jadam waiting agent. Jadi ini salah satu jadam juga yang ini berfungsi untuk perekat atau penembus. Jadi nanti bisa dikombinasikan dengan pestisida lainnya untuk lebih efektif mengatasi hama. Nah teman-teman, sebelum kita buat, kita akan lihat fungsinya JWA itu seperti apa. Ini ada 2 daun talas yang coba kita basahin. Yang pertama pakai air. Tolong mas dicipratin air. Nah teman-teman bisa lihat ya, kalau daun talas seperti itu, kalau kena air dia langsung lari, jadi sifatnya tidak bisa nempel. Terus yang daun kedua akan coba kita semprot menggunakan JWA. Coba kita semprot ya. Nah itu teman-teman bisa lihat airnya bisa nempel, jadi JWA-nya bisa nempel. Nah ini berfungsi teman-teman sebagai penembus dan sekaligus perekat. Jadi hama-hama yang bandel, misalnya kayak kutu kebul atau hama yang lainnya yang tidak kelihatan, bisa tertembus dengan penambahan JWA. Jadi fungsinya sangat luar biasa sekali teman-teman. Jadi ibaratnya daun talas yang tidak tertembus air, dengan JWA dia bisa nempel airnya. Nah untuk bahan yang kita pakai, ini yang pertama adalah KOH atau kalium hidroksida. Yang kedua minyak goreng, kita pakai minyak sawit. Kalau di Korea sana pakainya minyak canola, karena di sini susah didapat. Jadi kita pakai minyak goreng nggak masalah. Lalu air lunak. Jadi air lunak itu bisa pakai air hujan yang sudah sekitar 30 menit turun, atau air AC, atau air mineral dengan TDS yang rendah. Jadi air lunak. Jadi bahannya yang kita pakai cuma ini. Jadi bahan ini bisa didapatkan di toko online, jadi sangat murah sekali teman-teman. Tapi fungsinya sangat bagus sekali untuk pelengkap pestisida JWA. Jadi kita akan mulai untuk pembuatannya. Nah teman-teman, kita akan proses pembuatan. Ini bahan utama yang dipakai, ini sebagai pemasaknya adalah KOH atau kalium hidroksida atau potasium hidroksida, itu bahasa kimianya. Jadi ini beda dengan NaOH atau soda api ya teman-teman. Jadi ini sebenarnya prinsipnya hampir sama ketika kita membuat sabun, tapi ketika kita memakai KOH nanti jadinya sabun cair ya. Jadi mirip JWA, itu mirip sabun cair. Jadi proses memasaknya menggunakan KOH. Nah ini kita akan buat untuk 3 liter dari JWA. Dan ini untuk 3 liter takarannya adalah kita memakai 96 gram KOH, dimasukkan ke dalam toples aduan. Kita masukkan. Terus bahan yang kedua kita menggunakan air lunak. Air lunaknya kita untuk yang pertama menggunakan 75 ml, dan nanti yang kedua kita menggunakan 2,4 liter, jadi 2400 ml. Lalu kita goyang-goyang ya teman-teman. Ini digoyang-goyang dulu biar menjadi lie. Jadi aduan ini namanya lie. Jadi kita goyang-goyang. Setelah mencair, kita masukkan minyak goreng. Jadi minyak gorengnya kita menggunakan 540 ml. Jadi kita masukkan ke dalam wadah. Jadi ini adalah proses pemasakan teman-teman. Jadi minyak goreng tadi dimasak memakai KOH. Jadi seperti proses pembuatan sabun. Lalu kita blender, kita aduk. Nanti ini akan memadat.
Jadi diaduk pelan-pelan. Kita menggunakan bor karena pakai alat seadanya. Jadi ini sangat mirip sekali proses membuat sabun. Nanti juga hasilnya mirip dengan sabun karena proses bahan bakunya juga sama. Jadi sangat murah sekali teman-teman untuk pembuatan ini. Ini 3 liter dari JWA ini mungkin bahan bakunya nggak lebih dari 15.000, nggak lebih dari 20.000 mungkin ya. Jadi sekitar itu, jadi sangat murah sekali. Udah bisa jadi 3 liter. Nah ini aduannya udah jadi seperti ini. Ini mirip butter. Jadi tetap terus diaduk biar merata. Jadi udah sangat mirip sabun. Udah memadat. Ini udah mau jadi teman-teman. Jadi sekitar 5-10 menit aja untuk prosesnya. Jadi cepat sekali. Ini teman-teman kalau buat tetap memakai standar keamanan ya, karena ini juga sifatnya panas. Tapi ini bahannya tidak berbahaya. Jadi bahannya udah masuk dalam golongan bahan tidak berbahaya untuk prosesnya, jadi tetap aman. Nah udah mau jadi teman-teman. Ini nanti untuk proses kuringnya 1 kali 3 hari, 1 sampai 3 hari. Jadi biasanya saya 2 hari saya biarkan dulu untuk proses pematangannya. Jadi nanti untuk proses yang kedua tinggal penambahan air 2,4 liter dan sudah jadi. Jadi ini untuk sementara kita udah selesai. Kita tutup dulu sekitar 2 atau 3 hari lagi, baru kita proses berikutnya. Nah ini teman-teman, setelah proses kuring selama 3 hari, biasanya proses kuring 1 sampai 3 hari. Tujuan dari proses kuring ini adalah pematangan ya, untuk menghilangkan sifat korosif basa kuatnya, jadi biar matang. Dan ini wujudnya seperti sabun teman-teman. Ini bisa dilihat ya, jadi udah agak mengeras, mirip seperti sabun batangan. Dan sekarang adalah langkah selanjutnya adalah penambahan airnya untuk menjadi JWA-nya. Ini wujudnya seperti ini setelah 3 hari. Sebelum penambahan air perlu teman-teman ketahui, ini pakainya KOH ya, bukan NaOH. Jadi ada perbedaan antara NaOH itu soda api yang dipakai untuk membuat jadam sulfurnya JS. Kalau yang dipakai untuk membuat JWA ini adalah KOH atau kalium hidroksida. Jadi beda teman-teman. Ini sama-sama proses memasak, tapi untuk penerapannya beda. Jadi ini memakai KOH. Sekarang kita tambah air yang kedua 2400 ml atau 2,4 liter. Ini dimasukkan ke sini. Teman-teman pakainya air lunak ya, yang TDS-nya rendah di bawah 100 ppm. Itu kalau mau gampang bisa didapatkan dari air hujan atau air AC atau air mineral yang TDS-nya rendah, bisa. Ini setelah penambahan air lalu diaduk lagi. Nanti akan membentuk buih-buih sabun. Jadi ini sebetulnya sama ketika kita membuat sabun. Diaduk terus.
agak ke bawah ngaduknya biar gumpalan-gumpalannya tercampur. Jadi ini masih agak keras teman-teman, jadi ngaduknya butuh proses sedikit waktu, tapi nanti akan tercampur. Nah, untuk JWA ini teman-teman perlu diketahui ini bisa bermanfaat sekali, tidak hanya sebagai perekat atau penembus ketika kita melakukan proses penyemprotan, tapi ini bisa digunakan juga untuk mencuci tangan atau mencuci piring. Ini hampir mirip sekali dengan sabun ya. Kalau kita cuci tangan pakai JWA ini nanti tangannya jadi lembut, jadi seperti bahan baku pembuatan sabun menggunakan minyak. Ini JWA juga sama. Ini bisa kita buat sendiri di rumah, prosesnya sangat gampang. Jadi masih melakukan proses pengadukan. Nah, ini udah muncul buih-buih sabunnya agak banyak. Pastikan nanti tercampur semua teman-teman biar tidak jadi endapan. Nanti untuk buih-buihnya ini akan menghilang, nanti terus setelah itu bisa disaring. Dan JWA-nya udah jadi siap untuk diaplikasikan. Seperti sabun ya. Ini udah hampir merata ya teman-teman. Untuk langkah selanjutnya setelah merata itu JWA udah jadi, tinggal kita saring aja pakai penyaringan, lalu bisa dimasukkan ke dalam botol seperti ini. Ini yang udah jadi ya, bisa masukkan ke dalam botol ini, lalu setelah 1 kali 24 jam bisa langsung kita pakai pengaplikasiannya. Oh ya, untuk cara pakainya itu dosisnya 10 sampai 100 cc per liter. Jadi kita bisa pakai 10 sampai 100 cc per liter untuk proses penyemprotan, dan hasilnya cukup bagus. Jadi bisa digunakan untuk perekat sekaligus penembus. Nanti hama-hama yang membandel itu akan tertembus dengan menggunakan JWA ini. Nanti hama-hamanya juga akan terguyur air sabun seperti ini, dan pelan-pelan hamanya akan mati. Hama yang tidak terlihat pun akan, ketika terguyur air ini lama-lama akan mati. Jadi ini adalah pembuatan JWA organik, bisa diaplikasikan sendiri dan bisa dibuat sendiri. Gampang sekali teman-teman. Terima kasih. Salam sehat selalu. Salam Jogja Anggur.